Saya dari pihak manajemen PT Supra Bara Energi atas nama Meli ingin menanggapi tuntutan dari unjuk rasa yang terjadi tanggal 14 November 2022. Yang pertama, bahwa sehubungan dengan tuntutan pertama itu terkait dengan masalah pembebasan dan penggunaan lahan. Dengan ini kami menegaskan bahwa terhadap setiap lahan yang akan diajukan sebagai kegiatan penambangan perusahaan PT Supra Bara Energi, tuntutannya akan melakukan pembebasan terlebih dahulu kepada setiap masyarakat yang menggarap lahan terkait. Tentunya dengan mempertimbangkan bahwa pihak penggarap lahan tersebut yang dimaksud merupakan pihak yang sah dan berwenang serta memiliki dokumentasi legalitas yang sah atas lahan yang dikelola atau digarap. Untuk itu, khusus terhadap pihak-pihak yang lahan garapannya masuk di dalam wilayah konsesi IUP tambang milik PT Supra Bara Energi, namun masih belum dibebaskan oleh PT SBE, tentunya masih tetap memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas di lahan garapannya masing-masing, baik itu berupa pertanian, perkebunan, bahkan dalam peternakan, sepanjang bukan untuk melakukan kegiatan penambangan, khususnya penambangan batu bara. Mengingat hal tersebut tentunya merupakan pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, tuntutan yang kedua itu bahwa sehubungan dengan tuntutan kedua yakni terkait dengan masalah upah bagi para pekerja harian lepas atau PHL, yang sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa ketentuan terkait pengupahan bagi para PHL diatur secara khusus dan tersendiri sehingga tidak bisa dipersamakan dengan upah yang diberikan perusahaan bagi para karyawan yang sudah berstatus PKWT dan PKWTT. Apabila umumnya para PHL yang bekerja di PT Supra Bara Energi tidak memiliki skill khusus yang berkaitan dengan kegiatan penambangan batu bara, dan jumlah jam kerja serta kehadirannya pun berbeda dengan kehadiran para pekerja lainnya yang berstatus PKWT atau PKWTT. Namun demikian, PT Supra Bara Energi tentunya bersedia berkoordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja sehubungan dengan permasalahan ini. Dan untuk itu PT SBE akan mematuhi setiap dan seluruh anjuran atau rekomendasi yang disampaikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja sehubungan dengan permasalahan pengupahan dari para PHL tersebut. Ketiga, dengan tuntutan yang ketiga bahwa sehubungan dengan tuntutan ketiga terkait dengan permasalahan CSR. Pada prinsipnya PT Supra Bara Energi sudah melakukan kewajibannya sehubungan dengan CSR ini. Sebagai informasi, PT SBE itu sebelumnya telah memberikan bantuan kepada 3 lingkar tambang, yakni Pekat Pukur, Kelurahan Teluk Bayur, dan Kelurahan Rantau Panjang. Masing-masing diberikan sejumlah 300 dari total 500 juta. Yang rencananya pun adapun penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara langsung kepada masing-masing lurah Pekat Pukur, lurah Teluk Bayur, dan lurah Rantau Panjang, yaitu pada tanggal 20-21 Juni 2022 yang lalu, di mana juga disaksikan oleh pihak kepolisian sektor Polsek Teluk Bayur, pihak Polsek Sambaliung, Camat Teluk Bayur dan Camat Sambaliung, dan Ramil Kota serta pihak-pihak terkait lainnya. Sehingga dengan demikian tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa seolah-olah pemberian bantuan CSR itu yang dilakukan oleh PT
Supra Bara Energi tidak transparan. Hal ini mengingat bahwa data dan informasi terkait dengan penyerahan dan penggunaan dana bantuan CSR ini dapat dipertanyakan secara langsung oleh pihak para pengunjuk rasa kepada pihak-pihak kelurahan sebagaimana tersebut di atas. Bahwa penyerahan sisa dana bantuan sejumlah 200 juta akan segera dilaksanakan oleh PT Supra Bara Energi bila mana perusahaan sudah menerima laporan pertanggungjawaban dari pihak-pihak penerima bantuan sehubungan realisasi penggunaan dana yang telah diserahkan atau diterima sebelumnya, yang notabene sudah diaudit oleh pihak terkait yang direncanakan akan diberikan oleh perusahaan PT Supra Bara Energi pada akhir bulan ini atau di awal bulan Desember 2022. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka kami dapat sampaikan dan simpulkan bahwa dasarnya seluruh tuntutan yang diajukan oleh para pengunjuk rasa pada dasarnya dapat atau bahkan sudah dipenuhi oleh PT Supra Bara Energi. Sehingga oleh karena itu kami berharap agar dalam pertemuan mediasi besok tanggal 16 November 2022 dapat berjalan secara kondusif sehingga pokok-pokok permasalahan yang dijadikan sebagai dasar bagi para pihak yang melakukan unjuk rasa dapat dianggap telah diselesaikan oleh perusahaan PT Supra Bara Energi. Oleh karenanya, kami juga berharap agar kedepannya upaya-upaya berupa unjuk rasa sejenis tidak perlu lagi dilakukan sehingga perusahaan bisa menjalankan kegiatannya usahanya dengan baik, tenang, dan lancar. Karena bagaimanapun setiap kegiatan termasuk unjuk rasa yang mengakibatkan terhentinya kegiatan penambangan tentunya jelas dapat dikategorikan sebagai pembuatan pelanggaran hukum termasuk namun tidak terbatas juga sebagai tindak pidana yang merugikan perusahaan pada khususnya dan negara pada umumnya. Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Surat tanggapan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya semua pihak. Kami ucapkan terima kasih.